Jumpa lagi rekan-rekan, kali ini kita akan mereview tentang salah satu produk dari Hello, yaitu GT One Plus atau GT1 Plus. Nah, produk ini kotaknya seperti ini. Di sudut kiri ini sudah tertera bahwa produk ini menggunakan Qualcomm sehingga mendukung aptX. Nah, untuk aptX mungkin rekan-rekan bisa mencari atau sudah mengetahui tentang perbedaannya dengan TWS biasa. Nah, untuk TWS ini sudah mendukung untuk Bluetooth 5.0 ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian penjelasannya di kota ini, untuk waktu pengecasan case-nya itu 1,5 jam. Bisa dipakai itu 3,5 jam. Untuk arusnya itu 100 mAh, sedangkan chargingnya itu kalau bisa kita menggunakan yang 500 mAh untuk batok chargernya itu. Nah, ini outputnya. Ukuran baterai yang ada di charging case itu adalah 310 mAh. Nah, salah satu perbedaan antara TWS One Plus dan GT One Plus dan GT One Pro adalah GT One Pro itu 800-an ya. 800 mAh. Sedangkan GT One Plus itu hanya 300 mAh saja. Kemudian kita akan mendapatkan di dalam box ini adalah earbud, air tips, charging case, charging cable, dan buku-buku manual. Nah, penjelasannya seperti ini. Sedangkan di sebelah kirinya adalah penjelasan menggunakan bahasa Cina. Jadi ini produk yang dibuat oleh Cina ya. Sebagai informasi tambahan, Hello ini anak perusahaan atau terkolaborasi dengan Xiaomi. Nah, jadi seperti ini saja. Di sini ada barcode yang menghubungkan ke webnya. Rekan-rekan bisa juga mencari di webnya, di internet itu ada. Ini penjelasan, yaitu menggunakan Bluetooth 5, menggunakan ada charging case dan store case-nya, true wireless design, kemudian smart touch control. Jadi ini adalah TWS yang menggunakan sentuhan, bukan yang ditekan atau button atau yang menggunakan tombol. Jadi ini disentuh. Ya, kamera saya kurang fokus. Ya, kita coba bongkar. Nah, ini charging case-nya yang tadi saya katakan 310 mAh isinya. Jadi seperti ini. Isinya ada earbud. Ya, nah ini lihat lampunya kedap-kedip mencari. Jadi kalau dekat itu ya seperti itu dia. Jadi seperti ini. Juga perbedaan dengan GT One Pro yang pernah saya review adalah ini tidak ada indikatornya. Jadi kita tidak tahu penuh tidaknya. Untuk mengetahui sih penuh tidaknya bisa diketahui dari pada saat mengecas. Di sini kalau lampunya indikatornya berwarna kuning. Jadi kalau sudah penuh dia padam tidak ada lampu. Tapi kalau mengecas berarti ada lampu indikatornya hidup. Nah, itu saja yang sejauh ini saya pergunakan sebagai referensi saya untuk mengecasnya. Di kotaknya ini ada tulisan charging case Hello. Ini bisa perhatikan nih, Hello logonya ya. Yang lainnya hanya kemudian simbol-simbol ini. Apa ini? Kode-kode elektronik nih. Ini. Kemudian yang lain tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selain itu kita akan mendapatkan buku manual seperti yang tertera tadi, kabel cas,
serta apa namanya ini? AirTips. AirTips itu yang kecil itu ya. Jadi total AirTip yang kita dapat yang ada tiga. Yang pertama di earbud ini yang sudah terpasang. Kemudian dua sebagai cadangan, yaitu yang kecil dan yang besar. Jadi yang terpasang di earbud ini adalah yang menengah. Dan kebetulan telinga saya cocok untuk yang menengah, jadi ini saya hanya simpan sebagai cadangan. Nah, untuk diketahui ini enak ya, empuk. Earbudnya ini empuk, jadi tidak menyakitkan di telinga. Untuk penggunaannya enak sekali. Untuk saya referensinya biasa untuk menonton, kemudian berolahraga. Nah, jadi memang tujuan utama membeli TWS ini adalah untuk berolahraga supaya memudahkan saya dalam membantu fokus selama berolahraga. Oke, jadi isinya seperti itu saja. Kita perhatikan review sejenak untuk TWS ini. Nah, jadi untuk TWS ini ini ada tulisan L dan R. Ini untuk mengetahui telinga kiri dan telinga kanan kita ya. LR yang di bawah ini. Kemudian dia ada dua pin yang untuk charger. Nah, ini AirTip yang saya maksudkan tadi yang sudah terpasang di earbud ini. Dan sejauh ini saya belum pernah memakai sampai habis sebenarnya. Maksudnya belum pernah mempergunakan TWS ini dari penuh sampai kepada habis. Itu tidak pernah. Tapi untuk tembus 4-5 jam ini tembus. Untuk pemakaian full misalnya menonton, mendengarkan musik dan segala macam ini tembus. Kemudian spesifikasi detailnya itu bisa rekan-rekan perhatikan di webnya masing-masing. Memang disebutkan bahwa TWS ini mendukung aptX, dan itu salah satu referensi saya mengapa membeli TWS ini. Karena TWS lain dengan merek yang berbeda yang beredar di marketplace yang ada, jika mendukung aptX itu rata-rata di atas 500.000 rata-ratanya ya. Namun untuk GT One Plus ini saya dapatkan murah sekali, jauh lebih murah, yaitu 218.000 di Shopee saya belinya. Sedikit lebih mahal dari GT One Pro, tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Memang GT One Pro dalam penjelasan di webnya sendiri, dia ada sebenarnya mode gaming. Nah, kalau yang ini tidak ada mode gaming, tapi penjelasannya memang low latency. Jadi untuk dipakai di game, teman saya yang gamers itu mencobanya, enak juga katanya, hampir sama saja dengan GT One Pro. Nah, yang berbeda adalah memang prosesornya berbeda, kemudian apa tuh yang kecil itu ya, speaker yang di dalamnya itu juga berbeda ukurannya maupun jenisnya itu berbeda. Jadi varian ini kalau saya perhatikan di merek-merek yang berbeda itu dengan spek yang hampir kurang lebih sama dengan ini, itu kisarannya 500 ribuan. Jadi saya dapatkan ini sudah cukup murah lah dan terjangkau sekali. Dan ini sudah Bluetooth 5 ya. Tapi yang saya cukup aneh begini, rekan-rekan. Saya sebelumnya menggunakan untuk berolahraga ya. Saya berolahraga dalam arti berlari. Saya lari itu dahulu sebelum menggunakan TWS itu menggunakan Bluetooth, headset Bluetooth yang ada tali itu ya, yang tali sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan handphonenya dipakaikan di
apa, tas memang untuk tas jogging itu. Jadi ada tas kecil yang diletaknya di pinggang, dan biasanya saya mempergunakannya itu letak tasnya itu di belakang, karena kalau posisi di belakang itu lebih enak kalau kita jogging atau berlari. Dan itu lancar saja kalau menggunakan headset. Tapi anehnya, walau ini sudah Bluetooth 5, saya bingung juga ya. Eh, Walau ini sudah Bluetooth 5, tapi kalau saya mempergunakan atau meletakkan handphone saya di belakang atau di pinggang bagian belakang, maka akan putus-putus. Suaranya putus-putus nih. TWS ini. Jadi sejauh ini saya mempergunakan atau meletakkan handphone itu dia di bagian perut depan. Memang kurang serk aja sih sebenarnya. Tapi ya apa boleh buat, daripada dengar musik yang putus-putus. Jadi itu yang saya rasakan kekurangan dari TWS ini. Tapi kalau untuk misalnya range jarak tanpa hambatan, misalnya handphone diletak di satu titik, kemudian ini kita jauh jarak 8 sampai 10 meter, ini memang masih masuk, memang masih lancar. Tapi yang saya bingung memang saat ada apa ya? Ada batasan, maksudnya saat dia terbentur dengan batasan karena letaknya di telinga, sedangkan handphone saya di pinggang bagian belakang. Nah ini putus-putus suaranya. Saya tidak tahu juga problemnya di mana, tapi ya mungkin memang begitulah yang saya dapatkan. Jadi itu bagi rekan-rekan yang akan mungkin jogging seperti tipe saya. Tapi kalau hanya mendengarkan musik, nonton video atau nonton YouTube dan sebagainya, itu lancar jaya lah kalau pakai ini. Di sini juga ada indikator LR-nya ya. LR. Kalau untuk kualitas suaranya bagaimana? Nah, untuk kualitas suara secara umum ini enak sebenarnya. Tapi kalau bagi rekan-rekan yang pengagung atau yang ingin mencari kualitas bass seperti headphone, nah ini tidak akan dapat. Ini tidak akan dapat. Memang lebih bagus headphone. Kalau untuk kita mau mendengarkan, ada orang-orang yang memang lebih senang mendengar dentuman bass. Tapi kalau untuk apakah bassnya terdengar? Terdengar. Cuma apakah dia dominan tapi tidak terlalu, itu maksud saya. Jadi ini range-nya ada menengah-menengah saja lah. Tapi secara umum memang kualitas musik yang dihasilkan itu bagus. Saya anjung jempol. Mungkin detail yang kalau review-review orang yang berbicara tentang bagaimana kedalaman musik segala macam, itulah yang lebih detail. Tapi secara umum saya hanya menyimpulkan musik yang saya dengar, kemudian itu tidak ada masalah. Kemudian saat menonton itu tidak ada delay. Jadi kalau kita menonton video by YouTube dan sebagainya, itu delay itu tidak ada sama sekali terjadi. Kemudian sejauh ini memang dia karena menggunakan chipset Qualcomm, dia sangat awet. Sangat awet. Karena saya pernah menggunakan sampai 5 jam itu belum habis-habis juga. Saya nggak tahu habisnya itu berapa jam isi satu buah earbud ini. Nah, jika kita angkat begini, dia jadinya apa ya? Tidak stereo ya, mono. Dan ini bisa berjalan, bisa satu kita pakai maupun dua-duanya sekaligus. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai kualitas musik atau kualitas suara yang dihasilkan. Saya tidak bisa mendetailkan lebih detail lagi karena memang awam saya di bidang musik. Tapi secara umum bagi saya telinga yang biasa ini memang enak dan rekomen untuk TWS yang menggunakan chipset Qualcomm. Jadi saya rekomen kawan-kawan yang ingin mencari chipset dengan chipset dari Qualcomm sehingga mendukung aptX, maka belilah yang ini karena ini termasuk murah, Hello GT1 Plus.
Kemudian secara penjelasan apa lagi ya? Penjelasan lain, dia ada karena dia touchscreen, ini touchscreen, ini penggunaannya enak. Kalau menurut saya yang sering mendengarkan musik, karena gonta-ganti musik hanya di touch saja, itu enak-enak sekali kalau menurut saya. Double touch, jadi seperti itu untuk perpindahan. Juga mendukung Google Assistant, itu triple touch. Untuk beratnya, apakah di sini tertera? Saya lupa kalau ukuran berat, tapi memang sangat-sangat ringan ya. Itu hampir tidak ada masalah untuk menempel di telinga kita. Saya lupa kalau untuk ukurannya, tapi ini memang benar ringan lah, memang enak untuk di telinga. Ya, di buku panduan ada cara pemakaian ya. Kemudian ini perbedaannya. Ya, mungkin sejauh ini hanya itu yang bisa saya review untuk Hello GT One Plus ini. Suara, dimensi itu sudah. Kemudian kualitasnya overall secara umum itu sudah. Satu lagi. Rekan-rekan, ini sebenarnya kan kalau kita perhatikan satu hal yang penting ya, menurut saya sangat penting juga. Karena ini ada teman saya menemukan, walau bukan di perangkat ini, tapi di perangkat TWS, mengecas case-nya ini, itu dia menggunakan cas handphone biasa, dan itu terbakar, TWS-nya terbakar ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di spesifikasinya, ini sudah ada ya. Ini coba kita lihat. Dia sebenarnya adalah inputnya itu 500 mAh. 500 mAh itu lumayan susah mencarinya. Charger dengan 500 mAh zaman sekarang. Bahkan kalau teman-teman mencari yang 1 ampere saja atau 1000 mAh, itu sekarang itu agak susah. Charger yang bisa ditemukan salah satunya adalah di powerbank yang jenis lama. Itu ada 1 ampere kalau rekan-rekan ingin mencari. Atau mungkin di charger yang zaman bahula, zaman dulu. Itu ada yang 500 mAh. Jadi saran saya memang jangan mengecas memakai charger handphone biasa. Karena charger handphone biasa, apalagi zaman sekarang itu kan kencang-kencang semua, ampernya tinggi-tinggi semua. Jadi itu yang dapat menyebabkan terbakar seperti yang teman saya miliki. Jadi saran saya, ini saran, gunakanlah charger yang spesifikasi ampernya itu tidak besar. Saya secara pribadi memang menggunakan charger yang 1 ampere. Nah, kebetulan saya ada untuk 1 ampere ada. Dan juga ada ini yang saya miliki, ada charger ini. Kalau lihatnya. Nah, ini saja maksimalnya 2 ampere ya. Jadi susah sekali mencari charger yang 1 ampere. Ya, jenis ini termasuk jenis lama loh sebenarnya. Ini masih 5 volt 2 ampere. Tapi ada juga charger yang 1 ampere. Ini fokusnya mana nih? Coba ya, fokus. Susah dapat fokusnya ya. Ya, ini.
Oh, bukan 1 ampere ya, ralat. Punya saya 750 miliampere. Nah, ini dapat yang seperti ini. Nah, jadi sebisa mungkin memang kita sesuaikanlah dengan spesifikasi yang diminta supaya tidak ada terjadi kendala-kendala terhadap TWS kita sebisa mungkin. Tapi kalau tidak bisa ya sebisa mungkin lah intinya. Kemudian di pasaran juga jika ada yang ingin mencari pelindung, case silikon itu banyak sekali, kisarannya 35.000. Tapi saya tidak mempergunakan karena ini produk 200.000 ya. Kalau sudah mampu bertahan setahunan ini sudah lumayan, sudah cukup baik ya. Apalagi saya orangnya rutin memakainya, kena keringat dan segala macam. Tapi sejauh ini sesudah pemakaian selama 1 bulan ini no problem, lancar jaya lah intinya. Oke rekan-rekan, mungkin demikian review plus unboxing kotak dari Hello GT1 Plus. Semoga review ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan mencari TWS. Semoga juga rekan-rekan sehat walafiat juga selama masa corona ini. Jangan lupa mempergunakan masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan perhatikan protokol-protokol kesehatan jika saudara sekalian bepergian keluar dari rumah. Karena kita sekarang sedang dalam masa pandemi ya. Apalagi sekarang pandeminya sedang tinggi-tingginya atau meningkat. Oke, sampai jumpa selalu. Jangan lupa beribadah, bersyukur dan berdoa ya. Jumpa lagi di review-review selanjutnya. Salam sukses.